Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Eka di sini. Hari ini kita akan coba berlatih soal mengenai barisan dan bilangan sebagai persiapan untuk ulangan harian kalian. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Kita lihat di sini ada pola berbentuk segitiga, jadi ini gambar pertama, dan gambar kedua, gambar ketiga. Nah, yang ditanyakan banyak segitiga sama sisi dengan ukuran satu satuan pada pola ke-8 adalah, kita hitung di pola 1 itu ada satu segitiga ya. Kemudian di pola 2 kita hitung ini ada 1, 2, 3, 4 segitiga. Nah, kemudian di pola 3 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada 9 segitiga. Nah, kalau dilihat dari pola ini, kita bisa lihat bahwa ini mirip dengan pola bilangan persegi ya. Ini kita lihat 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, ini 3 kuadrat, sehingga di pola ke-8 kita bisa hitung itu adalah 8 kuadrat atau 64 ya. Jawabannya adalah D. Oke, soal selanjutnya. Suku ke-5 dan ke-6 dari barisan 2, 5, 9, 14 dan seterusnya adalah, nah, kita bisa lihat ini ada 4 suku ya. Kita lihat polanya dulu, 2, 5, 9, 14. Nah, kalau kita lihat ini bertambah 3, ini bertambah 4, ini bertambah 5. Nah, sehingga kalau kita lihat pola ini, maka loncat berikutnya adalah bertambah 6. Sehingga ini dapatnya 20. Kemudian pola berikutnya bertambah 7. Sehingga diperoleh 27. Sehingga jawabannya adalah D. Nah, mudah bukan? Soal selanjutnya. Nah, diketahui barisan bilangan 2/1, 5/4, 8/9, 11/16, 14/25. Nah, kita bisa lihat ini antara pembilang dan penyebutnya memiliki hubungan. Jadi bentuknya mirip, penyebut dengan penyebutnya, kemudian pembilang dengan pembilangnya. Nah, kita cari pola di penyebut dan pembilang. Nah, kita bisa lihat yang sudah pasti kelihatan itu adalah ini 1, 4, 9, 16, 25. Nah, ini adalah pola bilangan persegi atau bilangan kuadrat ya. Jadi ini 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, ini 3 kuadrat, ini 4 kuadrat, 5 kuadrat. Berarti ini adalah N kuadrat. Nah, kalau diperhatikan bagian atas, ini tambah 3, tambah 3, ini tambah 3, dan seterusnya ya, ternyata sama. Maka ini mengikuti barisan aritmetika. Jadi barisan aritmetika itu suku awalnya adalah di sini adalah 2, kemudian bedanya adalah 3. Nah, UN-nya bisa kita hitung A ditambah N kurang 1 kali beda, atau A-nya adalah 2 ditambah N kurang 1 kali 3, atau 2 tambah 3N kurang 3. Nah, 2 kurang 3 itulah negatif 1, jadi 3N kurang 1, sehingga di atasnya adalah pembilangnya adalah 3N kurang 1. Nah, jawabannya adalah
A. Soal selanjutnya, nah masih tentang barisan ya. Nah, kita lihat ini rumus suku ke n, barisan bilangan 10, 7, 4 dan seterusnya. Nah di sini udah jelas sekali kelihatan ya. Nah ini ternyata selisihnya adalah negatif 3. Terus ini juga negatif 3. Nah maka dari itu ini jelas adalah barisan aritmetika, dimana A nya adalah 10 ya, kemudian bedanya adalah negatif 3. Nah sama seperti soal sebelumnya, n bisa dicari dengan A ditambah n kurang 1 kali beda, atau UN sama dengan 10 ditambah n kurang 1 kali negatif 3, atau 10 ditambah negatif 3n. Nah ini karena negatif 1 kali negatif 3 hasilnya positif 3, atau 13 ditambah negatif 3n, atau 13 kurang 3n. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Nah, di sini masih barisan aritmetika ya. Dari suatu barisan aritmetika diketahui U35, U7, 13. Rumus suku ke n barisan tersebut adalah, berarti kita harus cari mirip dengan yang tadi. Ya. Nah, UN rumusnya adalah A ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, berarti U3 itu adalah A ditambah 2 beda, karena N nya 3, 3 kurang 1, 2 sama dengan 5 ini. Kemudian U7 adalah A ditambah 6 beda, jadi sama dengan 13. Nah, kita bisa eliminasi keduanya. Hilangkan A nya, 5, ini 13. Kalau kita kurangkan, ini dapatnya negatif 4B sama dengan ini negatif 8, sehingga B sama dengan negatif 8 dibagi negatif 4 sama dengan 2. Nah kita substitusi sekarang ya, substitusi salah satu persamaan, misalnya persamaan 1, A ditambah 2B sama dengan 5, A ditambah 2 kali 2 sama dengan 5, A ditambah 4 sama dengan 5, sehingga A nya adalah 5 kurang 4 sama dengan 1. Oke, nah setelah mendapatkan A dan B, kita bisa cari rumus umumnya. N sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda, atau A nya 1 tambah N kurang 1 kali 2, tinggal diperoleh 1 tambah 2N kurang 2, atau sama dengan ini 1 kurang 2 negatif 1, 2N kurang 1. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, soal nomor 6. Dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan adalah 12 kursi, baris kedua 14 kursi, baris ketiga 16 kursi, dan seterusnya dengan penambahan tetap. Nah, berarti sudah jelas ini adalah barisan aritmetika. Jika dalam gedung tersebut terdapat 20 baris kursi, jumlah kursi dalam gedung tersebut adalah, nah berarti yang ditanya sudah jelas adalah jumlah semua kursi, atau S20, SN ya, N nya 20 karena terdiri dari 20 baris kursi. Nah kalau kita cari rumusnya ini kan SN itu N per 2 terus 2A ditambah N-1 kali beda. Nah maka dari itu kita harus cari A dan bedanya. Nah di sini sudah jelas A nya adalah 12 karena baris pertamanya adalah 12. Kemudian baris berikutnya 14 dan 16, sehingga sudah jelas bedanya adalah 2. Dari mana dapat 2? Yaitu 14 kurang 12,
atau 16 kurang 14 2. Nah, sehingga kita bisa masukkan di sini. Berarti n adalah 20 per 2 kali 12, terus ditambah n adalah 19 kurang 1 kali bedanya adalah 2. Berarti di sini ini 10 ya. Setelah disederhanakan ini 24 ditambah ini hasilnya ini 20 harusnya 20 kurang 1 sehingga hasilnya 19 kali 2 adalah 38 ya. 24 ditambah 38. Nah, berarti hasilnya adalah ini adalah 62 ya. Nah, berarti 620 kursi. Jadi banyak kursi di gedung tersebut, ada 620 buah kursi. Soal selanjutnya, nah, suku ke-13 barisan yang berpola 1/16, 1/8, 1/4, setengah dan seterusnya. Kalau kita lihat, nah ini kita harus bisa lihat dulu barisannya barisan apa, karena tidak diberikan di soal. Nah, kita harus mencari. Nah, ternyata ini hasilnya adalah kalau dikali 2, kemudian ini kali 2, ini kali 2, sehingga ini merupakan barisan geometri. Nah, dari barisan geometri ini kita bisa cari bahwa UN, nah yang ditanya adalah suku ke-13, maka yang dicari adalah U13. Jadi U13 itu berapa? Nah, sedangkan kita tahu N itu adalah rumusnya adalah A kali R pangkat N kurang 1. Nah, di sini A-nya sudah jelas adalah 1/16. Kemudian R-nya 2 ya. Jadi R-nya adalah U2 bagi U1. 1/8 bagi 1/16. Ini adalah kalau dikali silang 16 dibagi 8 sama dengan 2. Nah, ternyata ini 2. Karena yang diminta adalah suku ke-13, berarti N-nya adalah 13. N-nya 13 kurang 1. Nah, 1/16 ini bisa diubah menjadi 2 pangkat negatif 4. Sedangkan ini adalah 2 pangkat 12. Berarti dengan sifat perpangkatan waktu kelas 7 kita bisa hitung ini menjadi 2 pangkat negatif 4 tambah 12. Ini sama dengan 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 itu adalah 256. Kalian bisa cari ya. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, nah, suku ketiga dan suku kelima suatu barisan geometri berturut-turut adalah 8 dan 32. Suku ke-7 barisan tersebut adalah, nah, berarti yang diketahui adalah U3 sama dengan 8, kemudian U5 sama dengan 32. Nah, kita bisa lihat bahwa U3 itu adalah A kali R pangkat 2 sama dengan 8. U5 sama dengan A kali R pangkat 4 ya. Jadi N kurang 1, 5 kurang 1. Ini hasilnya 32. Nah, kita bisa cari R-nya dulu dengan cara membagi ya. U5 bagi U3, nah, kita pakai U5 bagi U3 ya, karena biar hasilnya bulat. Jadi ini AR pangkat 4 per AR kuadrat sama dengan 32 per 8. Kita bisa coret. Nah, dengan sifat perpangkatan ini menjadi R pangkat 4 kurang 2 sama dengan 4. Jadi R kuadrat sama dengan 4. Nah, R-nya adalah sama dengan 2 ya. Jadi kita pilih 2 di sini karena di sini yang maksud di soal itu yang diminta adalah rasionya yang
positif ya, jadi harus ditambahkan di soal. Jadi bisa R sama dengan min 2 sebenarnya, tapi untuk kasus ini kita pakai R sama dengan 2. Nah, yang ditanya adalah suku ke-7. U7 sama dengan A kali R pangkat 6 ya, A kali R pangkat 6. Nah, A nya kita sudah tahu, A nya belum diketahui. Nah, kita harus tahu, kita harus cari A nya dulu. Nah, caranya adalah mensubstitusi ke salah satu persamaan, misalnya ke U3. U3 adalah A kali R kuadrat sama dengan 8. Berarti A nya kita tidak tahu, R nya adalah 2 kuadrat sama dengan 8. Berarti 4A sama dengan 8, atau dalam hal ini A sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, berarti kita sudah ketahui A nya adalah 2, itu yang 2. Kita masukkan ini 2 kali R nya adalah 2 pangkat 6. Berarti tentunya ini 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 6, ini sama dengan 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 itulah 128. Jadi jawabannya adalah B. Oke, soal selanjutnya. Diketahui deret geometri 1, 2. Nah, kita bisa hitung ini. Nah, kita bisa hitung untuk mencari jumlah 8 suku pertama dari deret tersebut. Kita harus tahu dulu R-nya ya. R-nya ini adalah 2 dibagi 1, atau U2 bagi U1, atau 4 bagi 2, yaitu 2. Kemudian A-nya 1. Karena R-nya sama dengan 2, ini lebih dari 1, maka rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. A-nya kita masukkan 1, kemudian R-nya kita cari. R-nya adalah 2 pangkat 8 ya, karena yang ditanya adalah S8 kurang 1 per 2 kurang 1. Nah, kita tahu bahwa 2 pangkat 8 itu 256 kurang 1. Nah, ini juga banyak yang masih salah, itu dilupakan untuk mengurangi satunya ya. Ini 2 kurang 1 1. Jadi inilah 256 kurang 1 sama dengan 255. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, soal terakhir. Seutas tali dipotong menjadi 7 bagian. Panjang masing-masing potongan membentuk barisan geometri. Tali terpendek 6, tali terpanjang 384. Jumlah tali keseluruhan adalah berapa senti? Ini harusnya di sentimeter. Nah, berarti yang diketahui adalah U1 adalah 6. Nah, ini juga A ya. Nah, kemudian tali terpanjang berarti U7. Potongan tali terpanjang ini 384. Nah, ini adalah A kali R pangkat 6. Jadi kita bisa cari R-nya di sini. Jadi 384 itu sama dengan A kali R pangkat 6. Nah, A-nya kita bisa substitusi dengan 6 ya. 384 sama dengan 6 kali R pangkat 6, atau kita bisa hitung 384 dibagi 6 sama dengan R pangkat 6. Nah, 384 dibagi 6 itu adalah hasilnya 64 sama dengan R pangkat 6. Nah, di sini kita tahu bahwa 64 itu adalah 64 itu adalah 2 pangkat 6 R pangkat 6. Karena di sini sudah sama pangkatnya, maka R-nya adalah R-nya 2 ya. Nah, kemudian
yang dicari adalah panjang tali keseluruhan, berarti panjang sebelum dipotong. Nah, karena dipotong jadi 7 bagian, berarti panjangnya adalah S7. S7 adalah A R pangkat 7 kurang 1 per R kurang 1. Jadi karena R nya lebih dari 1, rumusnya seperti ini. A nya adalah 6. Kemudian R nya kita tahu bahwa 2 pangkat 7 kurang 1 per 2 kurang 1. Nah, kita tahu 2 pangkat 7 itulah 128. 128 kurang 1 per 1. Jadi 6 kali 127. Ini hasilnya adalah 762 ya. 762 cm. Oke, jawabannya adalah C. Oke anak-anak, demikian dulu latihan soal yang bisa Bapak berikan. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal untuk ulangan harian nanti. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.